Hai 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 semuanya, selamat datang kembali di channel Ungu Film. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, biar bisa teriak yang kencang pas lihat setan di film ini guys. Film Ivana adalah spin-off dari film Danur 2 Madah. Kapan-kapan kita bahas deh. Menceritakan tentang teror patung wanita tanpa kepala yang penuh dendam akibat perlakuan orang-orang semasa hidupnya. Apa yang terjadi? Dan bisakah orang-orang ini selamat dari terornya? Biar gue dan tim makin semangat, bisa yuk subscribe kita dulu. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita dimulai pada masa peralihan penjajahan Belanda ke Jepang. Seorang wanita Belanda yang bernama Ivana bergegas membantu anak-anak pribumi melarikan diri. Dia sampai menyerahkan diri pada pria Jepang bernama Matsuya. Salah satu orang pribumi bernama Saiful memukul kepala Matsuya agar Ivana bisa kabur. Tapi percuma, Matsuya menembakkan pistol ke arah mereka. Dan inilah Ivana. Scene beralih ke masa sekarang, di mana kakak beradik bernama Ambar dan Dika pergi naik bis menuju ke desa. Walau penglihatannya Ambar kabur, dia justru bisa melihat sesuatu yang lain. Nyatanya, Ambar melihat ada beberapa orang di bangku belakang, tapi aslinya nggak ada tuh. Ambar dan Dika turun ke bis dan lanjut berjalan kaki menuju sebuah rumah panti jompo. Mereka bertemu Bibiwati, teman neneknya Ambar dan Dika. Agus, perawat di panti ini, mengantar Ambar dan Dika ke kamarnya. Dilanjut Bibiwati yang ngenalin mereka ke nenek Ani, Oma Ida, dan kakek Farid. Oh iya, ada satu perawat lagi namanya Rina. Di tengah ngobrol, Bibiwati pamit pulang kampung buat ngerayain lebaran di rumahnya. Lalu gak lama, cucu kesayangan Oma Ida yang bernama Arthur datang dan ikut meramaikan lebaran di panti. Dika dan kakek Farid main di halaman rumah, sedangkan Ambar, Agus, dan Rina sedang menyiapkan masakan. Di sini ada juga intercom biar komunikasinya lebih mudah. Rina yang memperhatikan kedekatan Agus dan Ambar jadi merasa cemburu. Sampai-sampai dia menjatuhkan panci biar Agus gak deket-deket lagi. Agus menjelaskan jika Ambar cuma temannya masa kecil. Kakek Farid gak sengaja ngelempar frisbee sampai masuk ke rumah kosong di sebelah panti. Dika pengen ngambil, tapi kakek Farid nyuruh masuk ke rumah karena cuacanya lagi mendung. Arthur nyusul Dika buat masuk ke panti, tapi hujannya terlanjur deras. Jadinya mereka berdua terpaksa berteduh di rumah kosong itu. Ambar samar-samar melihat adiknya lagi neduh di rumah sebelah, jadi dia ikut nyusul ke sana. Sambil nunggu hujan reda, mereka bertiga berkeliling rumah. Lantai yang dipijak Ambar tiba-tiba patah dan dia jatuh ke basement. Di sana ada barang kuno yang disimpan, seperti gramafon, alat untuk membuat pot tanah liat, peti tua, dan ada sebuah patung tanpa kepala. Agus ikutan nyusul ke ruang bawah tanah. Kebetulan nih, Arthur sekalian ngajak Agus buat bawa peti yang mereka temukan ke panti. Tapi kok Ambar merasa patungnya ini gerak sendiri. Tapi cuma perasaannya aja deh. Penghuni panti pada buka puasa terakhir nih, sebelum besoknya lebaran. Agus merawat luka Ambar yang bikin Rina cemburu. Sementara itu, Arthur dan Dika membuka peti yang isinya bermacam-macam. Ada piringan hitam dan buku kuno yang berisi foto cewek Belanda. Gara-gara soal ngambil barang orang tanpa izin, Nenek Ani dan Oma Ida malah jadi debat sampai kemana-mana. Agus cepat-cepat melerai biar gak ada baku hantam. Rina ikut marahin Agus karena bawa peti segala ke panti. Biar adem, Arthur nyetel piringan hitam di gramafon. Mereka menikmati lagu lama Belanda sambil dansa tipis-tipis. Lagi asik-asiknya, tiba-tiba listrik mati. Agus mengecek rumah sekitar dan ternyata memang padam serentak. Katanya sih listrik padam begini udah biasa. Di kamar, Dika curhat ke Ambar kalau dia nggak suka sama lagu Belanda yang tadi karena terdengar aneh. Daripada mikir yang aneh-aneh, mending Ambar nyuruh Dika untuk tidur. Rina masak ketupat di dapur buat lebaran besok. Dia dikagetin sama Agus yang nggak sengaja jatuhin panci. Agus menghibur pacar tersayangnya biar moodnya baik lagi. Lagi mesra-mesraan, pintu samping dapur kebuka sendiri. Setelah Agus ngecek dan gak ada apa-apa, mereka berdua kembali ke kamar. Waduh, kayaknya mau dilanjut tuh. Kiu-kiu. Ambar terbangun karena mendengar intercom berbunyi. Karena suaranya gak jelas, dia pergi ke ruang makan. Tiba-tiba penglihatan Ambar menjadi jelas, tapi dia tahu itu bukan di zaman sekarang.
Ambar melihat kaki Saiful yang terluka karena ditembak Matsuya. Ivana ngajakin kabur dan minta tolong ke orang-orang pribumi. Tapi Dika tiba-tiba datang dan memegang tangan Ambar yang seketika membuat penglihatan Ambar kembali kabur. Sementara itu di ruang tamu, piringan hitam tiba-tiba menyala sendiri. Pintu kamar Nenek Ani ikutan buka sendiri. Nenek Ani jadi terbangun dan mematikan piringan hitam karena keganggu. Habis itu, terdengar suara mangkuk dan piring jatuh di ruang makan. Saat Nenek Ani ngeberesin sambil ngedumel, beliau melihat ada kaki warna hitam. Nenek Ani kabur ke kamar mandi karena itu memang bukan kaki manusia. Hantunya tiba-tiba udah ada di belakang aja. Jadinya Nenek Ani dicekik sampai matanya keluar. Paginya, Rani ngedumel karena sayur buat ketupat udah basi. Ambar nyamperin ke dapur dan nanya soal interkom yang hidup semalam. Katanya Rina, kan semalam mati lampu, jadi interkom juga ikut mati. Kakek Farid dan Agus kaget ngelihat ada patung tanpa kepala di ruang tamu. Arthur datang-datang juga ikut heran. Keduanya jadi debat sendiri, ditambah Oma Ida yang ikutan manas-manasin. Ambar ikutan nyusul ke ruang tamu dan dijelasin sama kakek Farid kalau buku kuno yang kemarin beliau ambil adalah buku harian milik seorang perempuan Belanda yang dulu tinggal di rumah itu. Siapa lagi kalau bukan Ivana? Katanya kakek Farid, Ivana tinggal di rumah ini sejak kecil dengan orang tuanya. Saking cintanya sama Indonesia, mereka memberi nama Indonesia pada anak kedua mereka. Lalu hal tragis menimpa keluarga Ivana. Dari adiknya yang dibunuh orang, ibunya sakit, dan ayahnya COD sama malaikat maut. Ambar cerita pada kakek Farid soal matanya yang bisa ngelihat hal mistis semenjak dioperasi. Dia juga cerita tuh kejadian semalam ke kakek Farid. Sebelum sarapan, semuanya pada kumpul dan foto bareng di dapur. Arthur baru sadar kalau Nenek Ani belum ada. Rina ngecek ke kamarnya tapi nggak ada orangnya. Jadilah semuanya pada nyariin Nenek Ani. Ambar mendapati air campur darah yang berasal dari kamar mandi. Barulah dia histeris ketika Nenek Ani ditemukan wassalam tanpa kepala. Ambar bersihin wajah dan badannya, sementara Dika heran dengan patung yang bisa pindah sendiri. Karena udah merasa ada yang aneh, Dika minta Ambar berjanji untuk pergi dari panti bila Ambar melihat ada yang aneh. Arthur dan Om Ida pengen cabut dari panti, tapi Agus, Rina, dan kakek Farid meyakinkan mereka berdua untuk tetap di sini. Toh, aku sudah nelpon polisi, biar urusannya cepat kelar. Arthur sadar kalau patungnya hilang dari posisi semula, tapi mendadak patungnya udah kembali setelah Agus dan kakek Farid ikutan ngecek. Arthur dan Agus mau debat lagi soal siapa yang mindahin patung, tapi Ambar akhirnya buka suara. Ambar menceritakan kejadian kemarin malam pada semuanya. Rina nggak percaya akan hal mistis dan minta untuk nggak usah ngomongin hal yang nggak masuk akal lagi. Nggak lama, polisi bernama Yudi udah datang. Gak pakai basa-basi, Yudi langsung diantar ke TKP. Dia langsung muntah di tempat, saking busuknya. Lalu balik lagi ke mobil untuk manggil bantuan. Tapi sayangnya gak ada satupun yang jawab. Ayo lu, mulai dihantui sama Ivana kan pak? Menurut buku harian, kakek Farid cerita tentang Ivana yang dekat dengan Matsuya, seorang tentara Jepang, karena Ivana dijadikan Jugun Ianfu, sebutan buat perempuan penghibur. Yudi masuk ke rumah untuk pinjam telepon. Tapi apesnya, listrik mendadak padam lagi. Dika dan Ambar ngelihat patungnya berdiri, habis itu duduk lagi. Piringan hitam lagi-lagi berputar, membuat semua orang merinding. Ambar justru mendekat dan dia kembali mendapatkan penglihatan. Cuman kali ini, orang-orang juga bisa ngelihat penglihatan Ambar lewat suara interkom dan sorot lampu. Rupanya, orang-orang pribumi menyeret Ivana ke dapur. Mereka menyiksa Ivana, sedangkan Saiful nggak bisa ngapa-ngapain selain ngatain teman-temannya. Ternyata, Matsuya ngeprovokasi orang pribumi biar mereka membenci orang Belanda. Merasa dikhianati, Ivana bersumpah akan balas dendam pada orang pribumi. Lalu, Matsuya menebas leher Ivana sampai putus. Saiful membawa tubuh Ivana ke basement rumah sebelah, sementara Matsuya membuang kepalanya di sumur depan. Ambar ngikutin Saiful ke basement rumah sebelah, diikuti dengan yang lain. Saiful sangat terpukul dengan kematian Ivana. Dia menyetel lagu dari Belanda, membuka pakaian dan melumuri tubuh Ivana pakai tanah liat, dan kembali dibagaikan baju. Saiful menaruh barang favorit Ivana di peti, lalu membawa bambu runcing untuk menyerang pihak Jepang. Walau itu sia-sia sih, palanya diketok pakai senjata juga udah nggak berdaya. Ambar kembali ke ruang bawah tanah dan menceritakan apa yang dia lihat ke polisi. Tapi tiba-tiba kursinya jatuh sendiri dan Yudi dicekik sama hantu Ivana. Agus nusuk hantu Ivana pakai bambu runcing untuk ngasih kesempatan yang lain kabur.
Malah dianya wassalam karena palanya dicopot. Rina shock berat lihat ayangnya wassalam, sampai-sampai harus diseret Arthur keluar dari basement. Semuanya langsung kabur ke mobil polisi. Udah susah dinyalain, ditambah sirine dan radionya nyala sendiri. Terdengar suara Ivana yang minta kepalanya dikembalikan lewat radio. Terus, hantunya ikutan nongol di luar mobil. Tiba-tiba pintu samping kebuka dan Oma Ida diseret keluar. Pala Oma Ida dicabut sama hantu Ivana. Arthur yang kesel mutusin buat keluar mobil dan memukul hantu Ivana. Ya elah mas, buat apa coba? Yang ada dicabut juga kan palamu. Patung itu kembali sendiri ke ruang tamu. Kakek Farid dan Yudi membawanya di dekat sumur belakang. Begitu patungnya dirusak, Yudi baru percaya sama ceritanya Ambar. Setelah itu, Ambar menyuruh kakek Farid dan Yudi membuang patungnya ke sumur yang ada kepala hantu Ivana di dalamnya. Pakai acara koreknya nggak ada. Jadinya Yudi ngambil di mobil dan kakek Farid ke dapur. Sambil nunggu korek, mendadak Ambar sama Dika dicekik sama hantu Ivana. Rina nyerang hantu Ivana pakai kapak, tapi Ambar sama Dika malah jatuh ke dalam sumur. Untung kok masih selamat, tapi sama aja sih kalau masih diganggu sama hantu Ivana. Biar Ambar gak salah serang ke arah Dika pakai kapak, dia minta Rina untuk ngelempar koreknya aja ke dalam sumur, biar dibakar sendiri gitu ceritanya. Ketika Ambar mau bakar jasad Ivana, palanya mau dilepas sama hantu Ivana. Dika ngambil korek dan langsung ngebakar patung tubuh Ivana yang juga membakar arwahnya. Teror hantu Ivana sudah selesai. Pagi harinya, polisi dan ambulan datang untuk mengamankan situasi. Bibi Wati tahu-tahu syok dengan kejadian tragis di pantinya. Di akhir cerita, 1 minggu kemudian setelah kejadian tragis kemarin, semua penghuni panti memutuskan untuk pindah. Entah mau diapakan rumah ini, tapi apakah teror benar-benar berakhir? Jadi begitulah cerita Ivana. Film ini ngambil cerita di masa peralihan penjajahan Belanda ke Jepang ya, dan filmnya cukup masuk sih di aku. Musik di film ini aku kasih jempol sih, karena dapat banget merindingnya. Gimana menurut kalian? Apakah seru? Atau biasa aja? Tulis pendapat kalian di komentar. Request film atau series juga sekalian di komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan suka berkhianat guys, apalagi sama orang yang udah sering banget nolongin kita di waktu susah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, bye-bye.